Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megeta Selena dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu menulis karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan suatu hasil tulisan yang mengikuti suatu aturan tertentu. Secara umum, penulisan karya ilmiah dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses prapenulisan, proses penulisan, dan proses perbaikan. Dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah merupakan hasil tulisan seseorang yang dapat berupa pemikiran, pengamatan, dan hasil penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui proses kepustakaan yang didasari oleh data yang ditulis secara formal serta didukung oleh fakta umum yang dapat membuktikan kebenarannya. Ada pula karakteristik karya ilmiah, yaitu tulisan menggunakan metode ilmiah, di mana tulisan tersebut menggunakan data hasil observasi, terdapat hipotesis, dapat direproduksi oleh penulis lain dengan konteks yang lain, dapat diverifikasi dan dibuktikan kebenarannya, serta dipaparkan secara tertulis. Selanjutnya, karya ilmiah didukung oleh data yang dapat dibuktikan kebenarannya, di mana data dikumpulkan melalui suatu kegiatan observasi. Terdapat pengukuran hasil, umumnya menggunakan terminologi khusus yang hanya diketahui oleh sekelompok orang yang menggeluti suatu bidang tertentu. Terkadang hasil juga dipaparkan melalui grafik, tabel, ataupun gambar. Tulisan disusun dengan menggunakan gaya penulisan ilmiah tertentu, hasilnya merupakan dokumentasi teknis. Lalu masuk ke ciri dan sifat dari karya ilmiah. Ciri karya ilmiah yaitu menyajikan fakta objektif secara sistematis, penulisannya cermat, tepat, dan benar serta tulus, tidak mengejar keuntungan pribadi, sistematis secara konseptual dan prosedural, tidak menunjukkan perasaan, tidak memuat suatu pandangan tanpa pendukung, hanya memuat kebenaran, tidak argumentatif, serta persuasif, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Lalu, sifat karya ilmiah yang pertama, lugas dan tidak emosional, logis, efektif, efisien, dan ditulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Lalu, ada fungsi karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah dapat menjelaskan sesuatu hal yang sebelumnya tidak diketahui atau tidak jelas menjadi jelas dan diketahui. Yang kedua, sebagai prakiraan, di mana karya ilmiah dapat menjadi sebuah antisipasi untuk sesuatu hal yang mungkin akan terjadi di masa depan. Yang ketiga, sebagai kontrol, di mana karya ilmiah dapat menjadi kontrol dan juga koreksi terhadap benar atau salahnya suatu pernyataan. Selanjutnya, ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis pertama karya ilmiah adalah artikel ilmiah, yang merupakan sebuah tulisan tentang opini seseorang yang mengupas tuntas suatu permasalahan yang sifatnya aktual dan kadang kontroversial dengan tujuan informasi, persuasi, dan menghibur pembaca. Artikel terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ada pula jenis-jenis artikel, yaitu artikel praktis, artikel ringan, artikel halaman opini, dan artikel analisis ahli. Lalu, langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama, mencari ide, lalu menetapkan topik, menetapkan judul, merumuskan tesis, membuat kerangka-karangan, dan mencari referensi. Jenis karya ilmiah yang kedua adalah makalah. Makalah merupakan karya tulis yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris objektif. Umumnya, langkah menyusun makalah itu hampir sama dengan artikel. Bedanya, pada makalah, masalah yang dibahas harus jelas dan harus dihantarkan oleh sebuah latar belakang. Adapun unsur makalah yaitu halaman sampul, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dan masalah, pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Manfaat menulis karya ilmiah, yang pertama, dapat melatih kemampuan membaca yang efektif. Yang kedua, terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengembangkan ide. Yang ketiga, dapat berkenalan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan menyajikan sebuah data dengan sistematis dan jelas. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.